Coba kalian amati lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, tempat hiburan, rumah, dan taman-taman hiburan. Kondisi tersebut bisa kita nikmati berkat adanya sebuah penemuan, yaitu listrik. Hari ini kita akan membahas materi kelas 6, muatan pelajaran IPA, tema 3, subtema 1, dengan bahasan materinya adalah tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Tapi, tahukah kalian, siapa tokoh yang berhasil menciptakan mesin pembangkit listrik? Michael Faraday adalah salah satu penemu yang berperan dalam mengubah wajah dunia. Dia merupakan tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia hanyalah orang yang berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai tenaga atau sumber energi. Beberapa contoh pembangkit listrik yang ada di Indonesia diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Cirata yang berada di Jawa Barat. PLTA Cirata merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit listrik tenaga uap Paiton yang berada di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik tenaga gas Tarahan di wilayah Lampung. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga surya Kupang di Nusa Tenggara Timur, serta masih banyak lagi pusat pembangkit listrik yang lainnya. Dari pusat-pusat pembangkit listrik tersebut, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Selanjutnya, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan tempat lain yang memerlukan. Arus listrik yang diterima rumah biasanya disalurkan menggunakan rangkaian berupa sambungan kabel yang dihubungkan dengan komponen-komponen listrik lainnya menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Kalian masih ingat apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Rangkaian listrik, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel, dapat ditemukan penggunaannya pada peralatan yang menggunakan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lampu, televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Suatu rangkaian listrik umumnya terdiri dari beberapa komponen listrik. Komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana antara lain sebagai berikut. Sumber listrik. Sumber listrik adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Contohnya adalah batu baterai, akumulator, dan generator. Yang kedua, ada penghantar atau konduktor listrik yang berfungsi menghantarkan atau menyalurkan arus listrik. Contohnya adalah kabel. Tentu kalian masih ingat bahwa tidak semua benda bisa menghantarkan listrik dengan baik.
Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut dengan konduktor listrik. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Komponen berikutnya adalah alat-alat listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain yang dibutuhkan manusia. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar, steker, sekring, stop kontak, dan fitting. Adapun pemanfaatan rangkaian seri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah lampu senter. Lampu senter hanya menggunakan satu lampu yang dihubungkan dengan sumber listrik, yaitu baterai. Oleh sebab itu, lampu senter akan menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Berikut adalah beberapa komponen listrik yang digunakan dalam lampu senter. Yang pertama adalah baterai. Fungsi dari baterai ini adalah sebagai sumber arus listrik. Yang kedua dinamakan lampu reflektor yang berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga adalah switch atau saklar on-off yang berfungsi menghubungkan kawat pada terminal baterai dengan kawat pada dasar lampu bohlam. Yang terakhir disebut lempeng logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuat senter kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Lampu senter dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik yang terpasang pada senter. Nah, anak-anak cerdas, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Sebelum kita akhiri, sebagai bahan evaluasi, silahkan Ananda kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.